sistemnya seperti apa, nanti saya akan bahas. Salam serta salam, marilah kita lanjutkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, untuk menghemat waktu, segera aja saya mulai untuk diskusinya. Saya izin share materi yang sudah saya buat. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Di mute dong. Ya, suara saya kedengeran nggak Bapak Ibu? Coba tes suara Bu. Ada kan Bu ya? Iya, jelas ya, dengan jelas ya suara saya. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi langsung aja saya mulai. Di sini sistem pembelajaran daring yang belum saya kasih materi. Ya, jadi Iya. Jangan silakan. Ya kasih saya. Ya, kita mulai ya. Bentar, Bu. Bu Dina bisa di mute ya? Ya. Jadi kita mulai, saya mulai sekarang. Jadi sistem pembelajaran daring di kelas 5B seperti apa? Bapak Ibu sekalian mohon disimak ya. Jika nanti ada pertanyaan bisa menghidupkan mikrofonnya nanti untuk bertanya kepada saya. Terlihat nggak Bu materinya? Terlihat ya? Halo, Bapak Ibu. Terlihat nggak Bu? Terlihat ya? Ya. Nah, jadi untuk video conference ya menggunakan aplikasi Google Meet untuk ngajar. Jadi untuk ngajar ini kita bentuknya seperti ini Bu. Untuk ngajarnya seperti ini. Nah, lalu untuk pertemuannya itu awal konsep sih dua kali pertemuan seminggu. Jadi untuk pertemuan yang pertama guru kelas, terus yang pertemuan keduanya itu guru bidang studi. Nah, guru bidang studi ini disepakati sama saya itu di hari Kamis dan Jumat. Jadi bidang studi di sini ada bahasa Sunda, lalu bidang studi PJOK, lalu agama. Nah, ini ya. Jadi nanti ngajar saya menggunakan aplikasi Google Meet ya. Saya ulang ya. Saya menggunakan aplikasi Google Meet untuk mengajar. Lalu pertemuan itu seminggu 2 kali. Pertemuan sama saya sekali dan bidang studi sekali. Bidang studi di hari Kamis dan Jumat. Itu nanti sesuai kebutuhan aja Bu ya. Apa nanti ada perubahan atau bagaimana nanti segera diinfokan di grup. Lalu yang kedua, nah untuk pendalaman materi ini yang akan saya sampaikan ini materi materi untuk 1 minggu. Jadi subtema 1 seminggu selesai. Jadi saya pilih materi-materi yang esensial. Jadi materi-materi yang intinya itu aja supaya karena kan kita terbatas juga untuk Google Meet ini mengingat kuota atau kesibukan atau apapun kan gitu. Jadi saya sudah rangkum. Lalu untuk anak bagaimana nanti belajarnya? Jadi ada 3 pilihan di sini. Bisa di print out PPT yang saya kirim, bisa murid mencatat, atau bisa juga melihat blog yang akan saya kirimkan. Jadi blog ini maksudnya nanti saya kirim linknya, nanti tinggal dibuka, bisa dilihat. Maksud saya gini, untuk print out PPT mungkin di sini ada yang
keberatan atau sulit ngeprintnya, saya nggak punya printer Pak, atau saya terlalu banyak ngeprintnya, setiap pelajaran ngeprint, nggak apa-apa, nggak usah menggunakan yang print out PPT, nggak usah dicetak pakai print, atau murid mencatat. Misal di sini murid mencatat ini, nggak apa-apa Pak, anak saya mencatat supaya ketika mencatat itu seolah dia pun belajar di situ untuk membaca catatan-catatan tersebut yang dari yang Pak Guru kirim, bisa seperti ini. Atau misalnya terlalu banyak mencatat atau ngeprintnya juga mengeluarkan biaya yang banyak, lalu bisa juga menggunakan pilihan yang ketiga, yaitu melihat blog yang akan saya kirimkan nanti. Nanti saya kirimkan linknya, nanti materinya itu materi yang saya sampaikan hanya tinggal dilihat di handphone. Tergantung nanti Bapak Ibu pilih yang mana. Bisa print out, bisa murid mencatat, bisa melihat blog juga. Ini untuk materi yang saya sampaikan. Karena begitu padatnya materi juga, dan saya juga nggak bisa setiap hari kita melakukan Google Meet. Jadi di sini saya ada pilihan ketiga, ada 3 pilihan. Nah, ini tinggal mencatat ibu bapak untuk anaknya itu belajar nyamannya seperti apa. Selanjutnya, ini peminjaman buku paket tematik. Untuk peminjaman buku paket tematik di kelas 5B ini nanti di hari Kamis ya, Bapak Ibu. Hari Kamis saya tunggu jam 10. Ini buku-bukunya pun ini saya bagikan 3 tema pertama aja ya, tema 1, tema 2, sama tema 3. Nanti di hari Kamis jam 10. Lalu untuk buku paket matematika kan nggak ada di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, saya tanya kemarin, TU juga nggak beli buku paket matematika. Jadi untuk buku matematika yang sekarang, ini revisi yang 2018, nggak ada. Makanya nanti saya kirim buku soft copy-nya atau buku elektronik yang nanti saya kirim. Ibu bisa bisa simpen filenya, bawa ke tukang fotokopi, bisa langsung difotokopi di sana. Iya, itu. Jadi maksud saya pertemuan di sini adalah untuk kerjasama ya Bapak Ibu, untuk kolaborasi supaya kita bersinergi dengan baik. Jadi sehebat apapun, sebagus apapun sekolah, sehebat apapun guru-gurunya, tetap orang tua yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pendidikan dan pengasuhannya ketika di dunia. Jadi jangan jadikan sekolah ini sebagai tempat laundry. Maksud di sini tempat laundry ini kita masukkan anak kita ke sekolah dengan harapan ketika anak keluar dari sekolah itu bersih. Salah Bapak Ibu. Kita perlu berkolaborasi. Kita perlu bersinergi. Kita kerjasama bagaimana supaya anak kita menjadi karakter yang terbentuk, karakter baiknya. Jadi terkait dengan pendidikan lingkungan keluarga, pendidikan lingkungan sekolah. Nah, untuk di keluarga, saya minta Bapak Ibu juga, ya Bapak Ibu sama saya itu kerjasama tentang pendidikan anak-anak kita, gitu loh. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa ada yang mengganjal tentang sistem pembelajaran yang konsep yang udah saya buat? Atau ada kesulitan di sini? Ya, silakan. Halo. Bapak, saya mau nanya, Iya, Ibu. itu absennya gimana ya? Gimana, Bu? Kalau absensinya gimana? Absensi nggak usah pakai absensi ya Bu ya. Kalau saya mengajar nggak usah absensi, soalnya anak juga kan ada di rumah dan orang tua murid juga kan ada di orang tua juga kan ada di rumah. Kan nggak mungkin orang tua nggak tahu anaknya pergi kemana kan gitu. Jadi saya sih nggak usah pakai absen. Karena Berarti nanti kalau dikasih tugas kita tinggal kumpulin aja gitu, nggak usah pakai absensi. iya betul. Jadi nggak usah pakai absensi. Jadi untuk saya lupa memberitahu satu lagi untuk pengumpulan tugas ya.
tugas ini nanti lewat Google Form ya Bu. Jadi saya kolaborasi. Nanti ya bisa ada yang pakai Google Formulir atau nanti berupa rekaman suara atau rekaman video. Nanti juga bisa juga seperti foto yang dikirim. Nanti saya lihat juga kebutuhan belajarnya seperti apa. Nanti anak-anak ketika nanti konsep ini tidak berjalan dengan baik, nanti kita diskusi lagi bagaimana enaknya. Oh ya udah Pak, nanti kalau itu misalnya itu kabar-kabarin aja ya Pak ya. Oke, siap Ibu. Pak, tadi dulu masalah buku gimana nih? Buku Oh, buku. temanya? Ya, buku tematik nanti pakai tema 1, tema 2, tema 3. Nanti di hari Kamis ya, saya bagiin. Saya ke sekolah. Jam berapa Pak? Jam 10 Ibu. Jam 10. Oke. Iya, iya. Makasih Pak. Iya Ibu, sama-sama. Nah, untuk ini kenapa saya ya, untuk ini untuk pendalaman materi, kenapa saya buat PowerPoint-nya? Kenapa? Karena untuk di buku siswa, buku tematik, Ibu tahu sendiri kan ya, pernah ya membuka buku tematik, misal tema 1 dibuka, itu materinya kurang apa sih? Belum terangkum gitu ya. Materinya belum terangkum, lalu materinya juga apa yang mesti dipelajarin, apa yang mesti dibaca, apa yang mesti dibuka. Pernah kan Bu ngalamin kayak gitu nggak? Ya, makanya di sini saya buat pendalaman materinya. Jadi ada yang materi yang esensi gitu, esensial, materi utama, materi yang utama. Di sini saya sudah sediakan, makanya di sini kan print out PPT. Nah, di sini bisa saya jelaskan sekali lagi ya, bisa ngeprint yang PPT nanti ketika saya ngajar ke anak-anak. Lalu bisa, kalau misalnya ini Pak kemahalan Pak, 1 lembar aja berapa, itu sedangkan PowerPoint-nya itu Bapak bikin sampai 20 halaman kadang, nggak jadi masalah, nggak usah, berarti pakai yang ini. Atau pilihan keduanya, murid mencatat. Nah, murid mencatat materi ini pun nggak jadi masalah. Nanti ketika mencatat, murid bisa sekalian mengajar belajar juga dari hasil catatan itu. Kalau misalnya terlalu banyak Pak, terlalu banyak mencatat, kasihan anak saya, nggak jadi masalah, berarti nggak usah pakai yang poin yang kedua ini. Poin yang pertama nggak usah, poin yang kedua nggak usah, berarti pakai menggunakan poin yang ketiga, melihat blog yang akan saya kirimkan. Jadi materi tersedia di sini, nanti saya kirimkan linknya. Jadi nggak usah ngeprint, nggak usah mencatat, jadi tinggal lihat handphone pun materi sudah ada, materi-materi yang utama gitu loh dari tiap buku tematik. Gimana Bapak Ibu? Apa ada pertanyaan lagi? Apa bingung Pak? Saya nggak bisa menggunakan aplikasi Google Meet, atau Pak terlalu mahal kalau menggunakan aplikasi Google Meet, atau bagaimana? Silakan diutarakan aja Bu. Kalau misalnya ada yang keberatan atau bagaimanapun masalahnya, mari kita selesaikan bersama di sini. Kita berkolaborasi, kita bekerja sama di sini. Soalnya untuk pembelajaran daring ini gurunya bukan hanya saya Bu. Pembelajaran daring ini gurunya ada 2. Pertama di sekolah itu saya, yang kedua itu Ibu di rumah, dan lebih banyak waktu di rumah untuk belajarnya. Makanya di sini saya mau Ibu dan Bapak itu kerjasama dengan saya sebagai guru di sekolah, bagaimana cara mencapai pembelajaran yang efektif, pembelajaran yang baik untuk anak-anak. Ya, gimana Ibu, ada pertanyaan? Oh, satu lagi untuk buku matematika ya Bu ya. Matematika kan saya kemarin tanya ke tata usaha, untuk matematika ini nggak beli. Nah, makanya saya agak bingung. Nah, saya ada soft copy-nya, saya ada soft file-nya. Jadi nanti Ibu bisa membawa soft file-nya itu ke tukang fotokopian, lalu di print out. Oh iya, ini ada yang bertanya untuk durasi belajarnya berapa jam? Untuk durasi belajar nanti 45 menit, kurang lebih 45 menit ya Bapak. Ini kurang lebih 45 menit.
itu sebenarnya materi untuk 1 minggu. Nah, jadi rencana saya untuk hari Senin kita belajar menggunakan Google Meet. Nah, untuk hari Selasanya saya kirimkan soal lewat Google Form. Nah, untuk materinya setelah untuk pendalaman materinya setelah pembelajaran dari pembelajaran lewat Google Meet, saya akan langsung kirimkan, baik itu PowerPoint-nya, baik itu link Berarti nanti lognya. kita pakai aplikasi Google Form juga, Pak? Iya Bu, betul. Itu untuk pemberian tugas ya. Oh iya. Iya, untuk pemberian tugas nanti menggunakan aplikasi Google Form. Terus nanti kalau itu berarti anak-anak tatap mukanya pakai Google Meet? Iya betul, untuk tatap muka pakai Google Meet. Nah, untuk pemberian tugas nanti Google Form, dan saya kolaborasiin juga dengan nanti seandainya nggak pakai Google Form, nanti tugas rekaman, bisa menggunakan rekaman apa aja tugasnya nanti, atau nanti juga berupa foto atau video, tergantung nanti tingkat materinya seperti apa ya Ibu. Oh iya. Iya. Nanti kalau pas mau Google Meet, Bapak kan yang ngasih schedule-nya? Betul Ibu. Nanti ketika sama seperti tadi ya. Jadi sebelum Google Meet dimulai, nanti 10 menit sebelum acara atau 5 menit sebelum acara Google Meet-nya, saya kirimkan linknya sambil menunggu. Nanti saya lebihkan 5 menit lah. Nah, baru langsung mulai. Seperti tadi. Gimana? Bapak, Ibu bisa dipahami atau masih ada yang mengganjal di hati apa yang mau ditanyakan? Butuh kerjasama kita di sini Bu ya. Soalnya menghadapi pembelajaran daring seperti ini memang nggak ada yang mau. Kita tuh nggak ada yang mau, baik guru ataupun wali murid. Soalnya rada sulit untuk pembelajaran lewat daring ini, sangat sulit. Bukan rada sulit lagi, memang sangat sulit. Yang saya alamin juga malah lebih capek sebenarnya untuk pembelajaran daring ini. Anak murid tuh nggak bisa langsung ke kontrol sama gurunya gitu kan. Jadi yang tahu di sini kan orang tua murid. Jadi saya bilang tadi, guru tuh ada 2 untuk pembelajaran daring. Guru di sekolah sama guru di rumah. Guru di rumah siapa? Yaitu Bapak Ibu sekalian di rumah. Gimana Bapak Ibu, bisa dipahami? Kita sepakat menggunakan Google Meet untuk mengajar seminggu sekali selama 45 menit. Terus Setuju deh Pak, ya, mending di Google Meet aja. Jadi bisa misalnya anak kurang ngerti, bisa langsung nanya ke Bapak. iya, betul Bu. Jadi di sini intinya Soalnya sih, kan tahu sendiri Pak, kalau ibu-ibu kalau lagi sibuk, udah pusing duluan, ngeblank duluan kan agak susah buat ngejelasin ke anak-anak. iya betul Bu. Jadi kelas 5 tuh udah besar ya, kelas 5 udah besar. Iya. Biarin, lepas aja mereka untuk pembelajaran Google Meet-nya. Dipercayakan aja pada anak. Nanti anak juga ketika mulai pertama kali Google Meet juga pasti saya ajarin bagaimana cara mematikan mikrofon, bagaimana cara menyalakan mikrofon. Itu dulu paling yang pertama kali pertemuan awal mungkin. Di situ Iya, Pak. baru bisa mulai Iya Pak, pembelajaran. kalau dengan Google Meet mungkin kita agak terbantu, jadi kalau ada yang kurang ngerti langsung nanya langsung aja ke Bapak gitu. Iya betul Bu. Ya, contoh seperti ini Bu ya. Jangankan pembelajaran daring ya, untuk pembelajaran tatap muka pun seperti pelajaran matematika itu agak ribet menjelaskannya gitu loh. Untuk mudah dipahami gitu. Untuk mudah dipahami itu agak sulit. Makanya dengan Google Meet ini kan ada papan tulis tuh Bu di aplikasi ini. Ya, Iya. ada papan tulis. Saya coba di sini nanti untuk menggunakan papan tulis di sini untuk menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal matematika ini untuk berhitung ini. Seperti itu, Bu. Iya Pak, benar. Iya. Gimana? Apa ada pertanyaan lagi? Untuk saat ini kalau aku mah jelas Pak. Oh iya, makasih Bu. Izin bertanya Pak. Iya, siap. Sekedar masukan. Iya Pak. Saya orang tua dari Kirana. Iya, siap.
Ini sekedar masukan Pak. Ini kan kita menggunakan video conference kali Iya. dengan Google Meet. Sekedar masukan saja. Setiap melakukan pertemuan daring video conference itu apakah memungkinkan untuk di-record setiap pertemuannya itu. Jadi selama pembelajaran itu nanti direkam, kan ada tuh menu rekam di aplikasi. Iya, iya. Nah, nanti recordingnya itu barangkali bisa di-share ke kami orang tua murid gitu. Sekedar bahan belajar ketika mereka nanti ada yang kelewat, itu bisa diputar lagi tuh videonya, recordingnya itu gitu. Untuk dipelajarin lagi ketika ada yang kurang jelas. Seperti itu sih masukannya Pak. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih banyak Pak ayahnya Kirana ya untuk masukannya. Ya sangat sangat apa sih namanya? Sangat inspirasi sekali buat saya juga. Nah, iya, tadi seperti apa yang dibicarakan oleh ayahnya Kirana, setelah pembelajaran pas pas pembelajaran ini kan direkam. Ini pun saya rekam. Obrolan kita ini pun saya rekam. Nah, jadi nanti udah berbentuk video. Nah, nanti ketika pembelajaran saya rekam sampai akhir pelajaran, mungkin gitu ya. Jadi saya gunakan juga untuk masukan dari ayahnya Kirana. Nanti ketika selesai pembelajaran, hasil rekamannya itu saya upload ke channel YouTube saya ya, Bapak Ibu. Ada yang pernah subscribe channel YouTube Bahagia Belajar nggak, Bapak Ibu? Kayaknya sih dulu pernah deh. Kayaknya. Iya, udah lama nggak kepake-pake. Ya, nanti saya kirim lagi linknya. Jadi supaya Bapak Ibu nggak terlalu berat untuk download ya. Misal video saya download kan lumayan gede nih. Misalnya puluhan mega ya. Kalau ketika nanti saya upload ke YouTube, nah nanti Ibu tinggal klik YouTube-nya itu aja. Nah, nanti untuk pembelajaran hari ini misal, nanti si anak bisa melihat kembali materinya. Iya, iya. Ya, seperti itu, Bu. Iya, oke. Ya, nanti saya kirim habis setelah acara ini saya kirim link itunya ya, link channel saya ya. Sekalian promosi juga berarti saya ini. Siap, Pak, siap. Kirim aja. Lihat untuk AdSense Pak. Siap. Baik, Pak. Gimana, Bapak Ibu? Apa ada pertanyaan lagi? Masukan atau gimana? Satu lagi Pak, masukan. Iya. Iya, gimana, Pak? Iya, jadi ini kan namanya pembelajaran daring ya. Daring Betul. itu kan misalkan jangan kan daring, kita tatap muka di kelas saja. Anak itu ketika nggak apa namanya cenderung kurang aktif atau interaktif dan masukan. Apa, maaf suaranya putus-putus, Pak. Oh ya mas, Oh ya. tes. Jadi masukannya dalam pembelajaran nanti itu sebisa mungkin anak itu diarahkan untuk lebih aktif gitu, aktif bertanya ataupun aktif untuk apa namanya. Jadi itu fasilitator lebih menanyakan ini anak itu dipaksa untuk lebih aktif dan interaktif seperti itu Pak. Jadi apa namanya anaknya itu nggak pasif gitu atau nggak apa namanya cuma menyimak doang gitu atau lebih aktif maksudnya gitu. Halo. Iya, Pak. Ya, seperti jadi lebih diarahkan untuk fasilitasi supaya anak itu lebih ini kita lebih interaktif, lebih aktif gitu, dalam hal bertanya atau berdiskusi. Dipancing lah, istilahnya dipancing untuk lebih aktif. Gitu. Berarti masukan saya terus. Oh iya. Terima kasih. Oh iya, sama-sama Pak ayahnya Kirana. Ya, nanti saya akan usahakan, insya Allah saya akan coba pembelajaran yang interaktif. Jadi ada hubungan timbal balik. Jadi misalnya
ketika saya memberikan materi, nah si anak pun aktif. Jadi nggak ada kejenuhan di situ. Jadi ada si anak itu mengalami, wah senang nih belajar seperti ini. Makanya insya Allah nanti saya akan coba sebisa mungkin, semampu saya akan coba berdiskusi interaktif, pembelajaran interaktif. Jadi ada antara murid dengan gurunya itu nggak takut lah itu ibaratnya. Jadi apa yang pengen murid tanyakan tidak disimpan di hati. Insya Allah saya akan usahakan, ayahnya Kirana. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak, makasih juga. Gimana untuk Bapak Ibu yang lain? Apa masih ada pertanyaan? Jelas ya? Atau masih Iya ada? Pak, jelas. Oh iya. Jadi kita udah sepakat ya? Ya, kita udah sepakat untuk saya ulang di sini. Ya, sepakat. Jadi untuk pembelajaran kita menggunakan video conference ini, saya mengajar menggunakan Google Meet. Lalu untuk Google Meet-nya itu seminggu 2 kali. Itu pun nanti menyesuaikan ya gimana guru bidang studinya, apa mau melakukan Google Meet atau tidak. Nah, terus yang ketiga, bidang studi disepakati di sini di hari Kamis dan Jumat. Lalu untuk pendalaman materi yang udah dirangkum di buku tematik tersebut, terserah Bapak Ibu sekalian sesuai kebutuhan, nanti bisa di print PPT-nya, atau murid mencatat, atau juga bisa melihat blog yang akan dikirimkan oleh guru. Ini tidak dikumpulin ya Bu ya, ini nggak dikumpulin ke sekolah. Ini tergantung ibu, kebutuhan ibu seperti apa. Atau misalnya pilih nomor 1, yang 2, atau yang ketiga. Terserah, tinggal menyesuaikan aja. Terus yang terakhir itu, untuk hari Kamis besok. Peminjaman buku paket tematik di kelas 5B itu di hari Kamis jam 10. Saya tunggu di sekolah. Lalu untuk buku paket matematika, karena tidak ada di sekolah juga kemarin miskomunikasi, nggak beli buku. Jadi nanti saya kirimkan soft filenya, bawa ke tukang fotokopi, bisa di fotokopi di sana, bisa lebih ngirit Bu daripada di print. Ya demikian mungkin ya yang saya sampaikan. Saya mengucapkan. Assalamualaikum Pak, kok nggak ada suaranya ini gimana ya? Pak, kalau soal matematika bisa perwakilan kelas aja kali ya? Gimana? Coba satu. Suara gimana? Ada tadi suara. Suara saya kedengeran nggak Ibu? Untuk matematika. Najwa, kedengeran tuh. Iya, gimana? Gini Pak, saya mau nanya, kalau misalnya matematika perwakilan kelas aja kali ya? Yang print. Itu sih terserah Bapak Ibu sekalian ya. Apa mau koordinir atau mau masing-masing. Kalau mau koordinir ya silakan dikoordinir, atau kalau untuk masing-masing kan sebenarnya cuma tinggal datang doang ke tukang fotokopian. Pak, ini saya dikasih gurunya soft copy buku, minta difotokopiin. Nah, gitu juga bisa sih sebenarnya. Soalnya fotokopi sekarang tuh banyak juga yang bisa ngeprint buku, fotokopi buku, tinggal memberikan soft kopinya aja. Terserah Bapak Ibu sekalian. Mau dikoordinir terserah. Kopinya dari Bapak satu kan? Apa Bu? Tapi kopinya dari Bapak satu kan? Iya, dari saya kirim nanti ke grup. Nah, ini bukunya. Ini udah bisa. Iya, enggak maksudnya biar lebih efisien gitu Nah, Pak. iya, nggak apa-apa. Terserah Bapak Ibu. Enaknya, nyamannya aja gimana? Iya, maksud aku biar lebih efisien waktu, lebih efisien juga kan, biar nggak bukunya kesana sini. Iya, iya Bu. Enak, nyamannya aja. Ya, masing-masing. Ya, saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu untuk buku seperti apa. Nanti filenya dari saya. Kami kita ambil buku tema. Iya, hari Kamis kita ambil buku tema 1, tema 2, tema 3. Itu di jam 10 pagi ya. Ya, jam 10 pagi. Nah, untuk matematika nanti mungkin bisa saya langsung kirim sih hari ini untuk buku matematikanya lewat WhatsApp.
Oh, boleh, boleh Pak, boleh. Iya, WhatsApp grup nanti. Ya, gimana tadi? Ada yang mau nanya lagi ya? Kayaknya udah. Udah cukup, Ibu? Oh iya, silakan. Mangga, Bu Elis, guru agama. Iya, buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kan tadi sama Pak Andri bagaimana cara pembelajarannya berarti 2 minggu sekali. Tapi mungkin anak-anak juga harus punya buku gitu ya. Nah, untuk buku agama, saya belum hitung tuh buku agama ada berapa di sekolahan. Nanti saya hitung dulu. Kalau misalkan cukup untuk diberikan kepada anak satu persatu, saya pinjamkan. Gitu. Kalau misalkan tidak bisa dikasih satu persatu, berarti boleh kirim dari motor kopi begitu. Jadi Pak Andri, terima kasih. Ya, iya Bu, sama-sama. Udah cukup dipahami ya Bu ya? Bapak Ibu sekalian? Iya Pak, alhamdulillah paham. Iya, mohon kerjasamanya ya Bu ya. Kita konsep bersama, iya kita konsep bersama, kita jalan bersama untuk kepentingan anak-anak di masa depannya, untuk perubahan tingkah laku anak, perubahan karakter anak ke yang lebih baik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata-kata dari saya atau kata-kata yang nggak ngenakin atau bagaimana, apa tingkah laku saya yang kurang sreg di hati Ibu, saya mohon maaf. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Saya akhiri ya Bu ya. Pak Guru mau tanya. Oh iya lanjut Bu. Ini kan kalau ngirim tugas Pak Guru pakai Google Form ya. Iya. Berarti itu yang kemarin yang Google Classroom yang kelas 4 udah nggak dipakai ya Pak? Enggak Bu. Untuk saya nggak menggunakan Google Classroom. Oh berarti udah nggak dipakai lagi ya Pak ya? Enggak Ibu. Berarti Classroom aplikasinya hapus atau gimana ya Pak? Boleh dihapus. Soalnya untuk pembelajaran di kelas 5 itu nggak menggunakan Classroom sih. Kalau di saya. Oh iya. Iya. Oh iya. Ya, berarti bisa dihapusinnya. Iya. Maksudnya biar ada kepenuhan ya Bu? Betul. Iya maksudnya. Kadang kan lupa. Iya Ibu. Malum Pak, takut ngeheng. Iya Bu. Iya deh, udah makasih Pak Guru. Iya Ibu, sama-sama. Udah cukup ya? Nggak ada lagi pertanyaan ya? Iya Pak, alhamdulillah. Iya. Saya akhiri Bu ya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata, saya ulang lagi deh. Banyaknya kata-kata yang nggak sreg mungkin di hati Ibu atau tingkah laku saya yang kurang ngenakin, saya mohon dibukakan pintu maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin keluar ya Bu. Baik Pak Guru. Ya, tinggal pencet yang merah aja ya Bu, gambar telepon. Iya Pak Guru. Oh ya, baik.